أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu yang sangat kami muliakan dan anak kami yang kami banggakan. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah kembali dengan izin dan rahmat Allah kita mampu hadir di masjid ini. Semoga hadirnya kita di masjid ini Bapak Ibu benar-benar tercatat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita semua mendapatkan pahala terbaiknya. Bermohon betul kita kepada Allah kiranya setiap detik yang kita lewati benar-benar bernilai ibadah, dan bermohon betul kita kepada Allah kiranya hidayah Allah selalu menyertai hidup kita sampai kita tinggalkan dunia ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu, penduduk surga yang masih berada di dunia, kita lanjutkan hikmah dan pelajaran dari edisi Al-Quran. Sekarang kita masuk surah Ali Imran ayat 102. Surah Ali Imran 102 ini Bapak Ibu hampir semua khatib mengawali khutbahnya dengan ayat ini, karena ayat ini seruan takwa. Salah satu rukun khutbah Jumat itu mengajak jemaah untuk bertakwa, dan inilah salah satu ayat yang mengajak jemaah kaum muslimin untuk bertakwa. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Bayangkan Bapak Ibu, Allah melarang kita mati sebelum kita pasti benar-benar bertakwa, baru boleh mati. Sementara kematian itu Allah yang menentukan. Maka Bapak Ibu, orang cerdas yang memahami ayat ini, maka setiap detik yang dia lewati harus bernilai takwa. Kita lihat Bapak Ibu hubungan ayat ini dengan ayat 101. Di ayat 101 memperingatkan agar tidak terjebak pada jalan orang kafir dan sesat setelah datang penjelasan yang jelas dari Allah. Dan di ayat 102 menjadi kelanjutan dengan penekanan agar menjaga iman dengan takwa yang sejati sehingga bisa meninggal dalam keadaan Islam. Nah, kita lihat Bapak Ibu hikmah dan pelajaran. Yang pertama, tuntutan takwa sejati. Ittaqullah haqqa tuqatih. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Ini perintah Bapak Ibu, dan kita tidak tahu kapan jauh kematian kita. Allah ingin menyelamatkan kita semua, salah satu dengan menjadikan setiap detik yang berlalu bernilai takwa. Apa itu takwa Bapak Ibu? Sederhananya baik hubungan kita kepada Allah dan baik hubungan kita dengan sesama kita. Maka ketika kita ada masalah, ketika bermuamalah masalah dengan siapa saja, maka langsung saat itu juga minta maaf. Jangan sampai kita berpisah dengan saudara kita dalam keadaan kita lagi bermasalah. Maka sebelum berpisah, maafkan tadi yo. Itulah yang kita waktu benar-benar bertakwa. Ketika telat salat subuh kita, telat salat zuhur kita, langsung kita minta ampun kepada Allah bahwa itu telah melakukan kesalahan.
Orang beriman itu Bapak Ibu bukan tidak pernah salah, tapi ketika bersalah dia langsung bertobat. Jadi orang takwa bukan tidak bersalah, tapi setelah bersalah dia bertobat. Nah, yang penting kita bertakwa setiap detik. Kemudian Bapak Ibu, iman harus dijaga hingga akhir hayat. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati kecuali dalam keadaan Islam. Maka Islam bukan hanya status lahir, tapi harus dijaga sampai ajal menjemput. Tidak hanya status lahir, juga status kematian kita dalam posisi Islam. Islam itu apa Bapak Ibu? Islam itu tunduk dengan aturan Allah. Maka sering kami katakan Bapak Ibu, bagaimana caranya kita istiqomah? Sementara godaan di sana sini luar biasa dan pesonanya, belum lagi bisikan-bisikan setan. Maka kita patrikan dalam diri kita paksa diri kita buat program-program hidup kita. Misalnya setiap hari kita katakan, saya salat malam itu berjamaah di masjid. Kemudian setiap hari saya berinfak walaupun 1.000 rupiah atau 500 rupiah setiap hari. Setiap hari saya baca Quran walaupun setengah waktu. Pastikan setiap hari. Maka ketika timbul malas, kita sudah katakan paksa, maka kita paksa diri kita. Ketika hilang mood untuk baca Quran, kita paksa juga baca Quran. Ketika kita malas berjumpa, kita paksa melangkahkan kaki kita mencari siapa yang akan kita beri infak. Kalau itu kita pastikan Bapak Ibu, maka setiap hari yang kita lewati, dan ketika hari itu hari kematian kita telah tutup hari kita dengan baca Quran, dengan berinfak dan salat berjamaah di masjid. Kemudian yang berikutnya yang bisa kita ambil hikmah Bapak Ibu, kematian adalah penutup amal. Ayat ini mengingatkan bahwa penutup amal yang baik, husnul khotimah, adalah tujuan utama seorang mukmin. Ya, tujuan utama seorang mukmin adalah husnul khotimah. Kita melihat Bapak Ibu, setiap orang meninggal dunia orang mengatakan semoga husnul khotimah. Dan kita sering mendengar ketika orang pergi melayat, pergi mengantarkan jenazah, pulang dari melayat dia mengatakan Bapak itu meninggal setelah kembali dari masjid, Bapak itu meninggal setelah baca Quran, Bapak itu meninggal dalam posisi sedang berpuasa. Berarti orang pun akan mengakui kalau orang itu meninggal dalam posisi taat adalah posisi yang terbaik. Sementara kita lihat orang yang mengatakan itu belum juga taat lagi, belum juga menghadirkan hari-harinya dengan taat. Maka Bapak Ibu, caranya memang harus kita paksa diri kita untuk menjadi orang baik. Ya, jangan terpaksa masuk surga daripada surga adalah masuk neraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keramat masuk Cik Rahmat dari 50. Cik Rahmat lah kena di Pak Man. Anda dari Pak Man dulu ada tak? Ada.